illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabila, Raina. Waalaikumsalam. Ayo di on cam, di on cam. Ayo Raina, Nabila. Ayo mana ini? Rena, ayo Rena. Rena. Ayo Rena. Rena. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri-santri Ustadz yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, walaupun hanya beberapa saja yang mengikuti atau yang masuk, bagi Ustadz tidak ada masalah. Yang penting kita niat, yang penting dari diri pribadi kita liridhoillah, karena Allah ya. Sebab karena jika bukan karena Allah, nanti kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Maka penting untuk semua itu diniatkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Jadi apapun kegiatan kita itu harus berlandaskan seperti itu. Ya, baik. Mari kita bertawasul. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah, umul kitab. Kita hadiahkan yang pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah, Umar Abdul Jabbar. Mudah-mudahan kita dalam memahami kitab beliau diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam memahami kitab Mabadi Fiqhiyah ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, dan orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan punya hidup, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas setiap hari yang kita lakukan. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. Baik, berikutnya adalah hafalan. Silakan untuk dimulai dari Nabila dulu. Suaranya agak keras, Nabila, dideketin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa buku kata ini ya kata dulu kau takdirin khusranillahi ta'ala. Ya.
Berikutnya Raina. Ayo. Sebentar Pak, aku ambil kata dulu. Iya. Nabila sudah tadarusan? Halo Nabila. Ya Ustaz, Di Pontianak udah jam berapa sekarang? jam 10. Jam 10. Ya, 10 kurang 15 menit. Iya, iya. Terima kasih Nabila. Ayo Raina. On cam Kak. Raina kameranya dibuka. Raina. Raina. Mana ini Raina? Tunggu ya Nabila ya. Iya Ustaz. Nah Raina. Baik, mungkin lagi ke belakang ya. Nah Rainanya gak apa-apa wis, langsung aja kita maknain apa yang kemarin sudah kita jadwalkan, kita berikan hafalannya. Sudah ditulis Nabila untuk kitab atau untuk yang hari ini? Tadi mau ngoper Ustaz. Tadi harus mau ke fotokopi ujian. Jadi harus pakai PDF. Kenapa? Tadi kan mau ngoperin ke fotokopi. Cuman ya tadi jadi masih pakai PDF. Iya, gak apa-apa sih. Ayo Raina, hafalannya di-storekan dulu ke Ustadz. Raina ya. Ayo, di-storekan hafalannya. Raina. Bisa dengar suaranya Ustadz Raina? Mana ya Raina ya? Halo. Halo.
istorkan hafalan yang kemarin Ustadz sampaikan. Sekarang yang mana Ustaz? Yang kemarin Ustadz ini di grup, niatnya sholat musafir. Yang Ustadz bagikan di grup itu. Belum apa. Ayo. Kameranya di-onin, Rena. Aku lagi lihat grup. Oh, Oh, ya, baik. yang mana sih? Yang di Safari Ramadan itu, Safari Ramadan yang WA. Itu bukannya buat besok ya? Bukan, buat hari ini. Belum Ustaz. Berarti Rena belum jarang buka grup ya? Itu Foto tuh, yang dikirim cuma satu, itu juga jam 3 pagi. iya jam Aku 3.41. pikir buat besok. kan hari ini dia apa? Iya, share-nya. besok malam, maksudnya itu ya, misalkan nih Ustadz nih ngasih hari ini, atau istilahnya oke lah habis sahur, berarti untuk pertemuan yang malamnya gitu. Nggak apa-apa wis kalau belum hafal. Jadi Rena belum hafal ya. Belum. Halo Rena. Halo atas. Belum. Ya udah, kita maknain aja. Rena, kitabnya ada atau nulis? Harusnya sih nge-print sih, cuman papanya belum pulang jadi belum bisa di-print. Oke. Ya sudah, yang penting dicatat lah, dicatat. Ustadz nggak ingin membuat kalian tambah mager karena hafalan atau yang lain. Oke. Pokoknya besok yang mau hafalan, kalau yang memang nggak hafal ya sudah, yang penting hadir lah gitu. Kayaknya santri-santrinya Ustadz ini takut sama hafalan kayak. Tapi Nabila keberatan nggak kalau Ustadz minta untuk menghafal? Masih Ustaz. Nggak, oke. Terima kasih ya Nabila. Ini hadir cuma berdua doang Ustaz. Iya, yang lain pada izin tadi. Memang ini ya, waktunya terlalu agak malam. Cuman kalau dimajukan setelah tarawih banget juga kasihan gitu, udah nggak ada istirahatnya. Kalau ini kan sambil menjelang tidur, sambil kita istilahnya ya mengisi bulan Ramadan dengan kajian gitu. Tapi sebenarnya kalau Ustadz minta pendapat kalian nih, sebenarnya waktu jam segini kalian udah ngantuk apa belum sih? Atau keberatan apa enggak sih? Enggak sih, aku tidur jam 11. Jam 11. Nabila? Keberatan nggak kalau ngaji jam segini? Enggak. Nggak, oke. Oke, pokoknya Ustadz berharap kalian tidak terkontaminasi atau tidak kebawa teman kalian yang hari ini nggak masuk atau belum masuk. Intinya kalian setiap hari Ustadz minta untuk hadir. Hafal atau tidak itu nomor 2. Kalau misalkan Ustadz diminta kalian menghafal, hafal. Kalau misalkan Ustadz, mohon maaf saya belum hafal, ya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Ustadz minta yang pertama adalah kehadiran. Siap Raina? Iya. Mana nih orangnya nih, nggak kelihatan. Oke Raina. Nabila siap ya? Diminta untuk kehadirannya tanpa ngelihat temen
cuman berdua, cuman bertiga, cuman berempat. Oke ya? Oke. Yes. Ingat, kita dalam mengejar mimpi itu punya tujuan hidup masing-masing. Jadi jangan ikut-ikutan temen. Jangan kalau positif nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa itu nggak baik, Ustadz berharap kalian bisa memfilter, bisa menyaringnya dengan bijak, dengan yang seharusnya ya kalian lakukan gitu. Oke ya, mari kita maknai kitabnya. Kalian lihat, sediakan catatan untuk bisa memahaminya. Karena nanti setelah ini Ustadz minta kalian mengulang untuk menerangkan sebagaimana yang Ustadz terangkan. Siap Nabila? Siap Raina? Siap, Ustaz. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal atau sin. Sin itu adalah artinya soal. Ma niyatu sholatil musafir. Ma bagaimana. Jadi nanti cara menerangkannya itu per kalimat, per lafaz, sehingga kalian bisa memahami dan memaknai dari perkata itu menjadi pemahaman yang bisa kalian pahami. Ma bagaimana niyatu sholatil musafir, niatnya sholat orang yang bepergian. Niyatu sholatil musafir, niatnya sholat orang yang bepergian. Niyatu sholatil musafir, niatnya sholat orang yang bepergian, atau niat sholatnya orang yang sedang bepergian. Jim atau jawab. Hiya usolli fardhu dhuhri rakaataini jam'at taqdimi au ta'khiri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hiya, adapun niatnya sholatul musafir. Domir atau kembalinya hiya itu artinya domir yang kembalinya ke al-madhkur, ya pertanyaan sebelumnya ya. Hiya adapun niatnya sholatul musafir. Usolli fardhu dhuhri rakaataini jam'at taqdimi au ta'khiri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli, niat saya sholat. Fardhu zuhri, yaitu wajibnya sholat duhur. Fardhu duhri, yaitu wajibnya sholat duhur. Fardhu zuhri, yaitu wajibnya sholat duhur. Fardhu zuhri, yaitu wajibnya sholat duhur. Rakaataini, dengan 2 rakaat, atau rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Jama' takdimi, dengan niat jama' takdim. Jama' takdimi dengan niat jama' takdim. Jama' takdimi dengan niat jama' takdim. Au ta'khirin, atau jama' takhir. Qasran, dengan meringkas, dengan niat meringkas.
Qasran dengan niat meringkas. Qasran dengan niat meringkas. Qasran dengan niat meringkas. Lillahi karena Allah Ta'ala zat yang maha tinggi, maha luhur. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ada yang kelewat, tertinggal atau yang perlu ditanyakan? Nabila, Raina? Enggak usah. Jelas semua? Raina nggak ada yang ditanyakan? Ada nggak Raina? Tidak. Suaranya jauh Raina. Ini aku deket kipas enggak. Halo? Halo, ya. Enggak ada Ustaz. Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, sekarang silakan dimulai dari Nabila dulu, menerangkan seperti hal, atau Ustaz terangkan dulu deh. Tadi hanya baru memaknai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maniyatu sholatil musafir. Bagaimana sholat atau niat sholatnya seorang musafir atau orang yang bepergian. Musafir itu artinya, safar itu artinya pergi, bepergian. Hiya usolli fardhu dhuhri rakaataini jama' taqdimi au ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Niatnya itu usolli fardhu dhuhri rakaataini. Ustaz, kenapa kok rakaataini? Iya, karena kenapa rakaataini? Karena sholat ini dikatakan sholat jama' qasar. Diingat-ingat jama' qasar. Jama' sendiri artinya menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu, baik takdiman atau takhiron, baik di waktu yang didahulukan yang disebut jama' takdim atau takhiron, ataupun juga yang diakhirkan sholat, misalkan sholat duhur dengan sholat asar, sholatnya di sholat asar karena sholat duhur itu misalkan lagi nanggung nyetir perjalanan jauh gitu kan, sehingga mencari masjid belum ketemu atau tidak ketemu, sehingga ketemunya di waktu asar, maka ini disebut sebagai jama' takhir. Kalau jama' takdim, kita akan bepergian lebih dari 500 kilo, salah satu syaratnya ya. Kemudian kita melihat masjid di waktu duhur, kemudian kita keluar dari desa atau dari tempat kita, kemudian kita sholat asar itu di sholat duhur, dibarengkan dengan sholat duhur. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena di sini dikatakan jama' qasar, yang mana yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti itu. Jadi jama' takhir atau jama' sendiri atau sholatnya orang yang musafir itu adalah sholat yang dikecualikan, karena dikhawatirkan akan meninggalkan waktu-waktu sholat selanjutnya, maka kemudian digabunglah 2 sholat itu menjadi di satu waktu, baik diakhirkan ataupun diawalkan atau jama' takdim. Namun bagaimana Ustadz jika kita di dalam rumah atau jika kita tidak kemana-mana, dikhawatirkan meninggalkan sholat di jama'? Nggak boleh itu, karena kalau di rumah fasilitas ada. Kenapa dalam perjalanan boleh menjama, boleh jama' takhir atau jama' takdim dengan diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Yang pertama adalah pengecualian kepada orang yang bepergian karena dikhawatirkan meninggalkan ibadah, sehingga Allah memberikan keringanan berupa menjamaknya. Yang kedua, agar tetap fokus pada perjalanan, sehingga perjalanan jauh itu butuh waktu yang lama, maka kemudian boleh diringkas atau dikosor, jama' kosor. Asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat.
itu yang disebut qasron atau diringkas. Boleh saja sepanjang ketika waktunya itu atau jarak yang kita tempuh itu kurang lebih 500 kilo. Ustadz, bagaimana kalau dari Jakarta ke Bogor atau dari Indramayu ke misalkan ke Cirebon yang tidak begitu jauh, maka tidak dibolehkan. Walaupun khawatir meninggalkan atau tertinggal atau sholatnya lewat. Tapi kalau hanya dari Jakarta ke Bogor itu paling 1 jam, paling artinya harusnya tidak mungkin atau tidak akan lewat karena jarak yang dekat. Baik, kira-kira begitu ya. Jadi kenapa kemudian atau niatnya sholat jama' takdim, jama' takhir dengan qasar yang tadi Ustaz terangkan. Silakan Nabila diulang untuk memaparkan penjelasan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ustaz ingin melihat sejauh mana kalian bisa menangkap pemahaman yang Ustaz terangkan, ya. Ayo Nabila. Ini diartiin kayak kemarin, Ustaz. Ini diartiin kayak kemarin. Ya, betul. Silakan. Dari yang soal. Wajahnya diperlihatkan, Ustaz pengen tahu gaya kalian tuh ragu-ragu atau ayo. Ma niatul salatul musafir. Bagaimana niat sholat orang yang berpergian? Ia yaitu sholin niatnya sholat fardo zuhri, wajibnya sholat zuhur, ini 2 rakaat jama' takdim dengan niat jama' takdim, au takhiri atau niat jama' takhir, qasran dengan niat meringkas lillahi ta'ala karena Ya. Ta'ala Bapa Maha Tinggi. Baik. Selanjutnya Raina. Ayo dibuka kameranya. Ustaz pengen dengar Raina. Diartiin kayak itu tadi. Dibuka kameranya. On cam. Ini udah on cam. Kenapa? Udah nyala. Nah, ini udah nih. Ayo. Bismillah. Diartiin. Ya. Tadi Raina nyatet kan? Iya, cuman aku nyatet artinya doang. Kenapa? Aku nyatet artinya doang. Ya, sekalian niatnya kan ada tuh. Ya, aku sambil buka WA berarti. Wah. Ya, halo. Ayo Rena. Kamu nyatet artinya doang. Kenapa? Nyatet artinya doang. Ya udah wes, artinya wes. Besok dicatat ya. Besok dicatat ya. Oke. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Mana nih Rena-nya nih? Nggak kelihatan. Nah, gitu dong. Halo. Itu dong. Ayo, Rena. Bagaimana niatnya sholat orang berpergian? Ya, lanjut. Benar? Niatnya itu sholat fardu zuhri rakaat ini. Kenapa rakaat ini? Karena aku bingung jelasinnya. Iya, nggak apa-apa. Ayo deh.
pokoknya Ustadz nggak akan menyala-nyalakan. Ustadz cuma pengen denger Raina tadi nyatetnya tuh gimana gitu. Ayo. Ya, aja ya. Kenapa orang kali ini? Karena sholat jamaah anjurkan. Jangan sih. Sholat yang disesuaikan dulu bisa deh. Menggabungkan sholat ini yang harus lebih dari 500 km. 500 km atau meter? km. Iya. Iya itu. Sudah? Sudah. Sudah itu aja? Iya. Baik. Tadi. Nggak apa-apa lah. Pokoknya Ustadz, yang penting nomor 1 kalian masuk tanpa beban, tanpa adanya paksaan. Pokoknya kuncinya 1, hadir udah gitu ya. Ustadz pengen kalian itu mengisi waktu Ramadan ini dengan dimanfaatkan dengan ngaji, dengan kajian virtual. Insyaallah. Kajiannya buat bulan puasa doang kan? Kenapa? Kajiannya buat bulan puasa ini doang. Kemungkinan nanti setelah Lebaran juga Ustadz ngisi kalian juga, karena Pas masuk sekolah. Sekolah. Masih belum pasti. Kalau nanti masuk berarti ya memungkinkan juga Ustadz masuk ke kelas di pondok putrinya. Tapi kalau misalkan nanti nggak masuk ya berarti online kayak gini lagi. Ya Nabila ya. Atau ada request waktu lain atau perubahan waktu? Yang penting Ustadz sih kalian tuh menyanggupi kehadirannya gitu. Jadi enak gitu, nggak ada keterpaksaan. Nabila. Kalau Raina gimana Raina? Ayo dibuka dong kameranya. Kalau aku nggak apa-apa, tidurnya biasanya jam 11. Oh gitu. HP juga aku teruskan. Ya udah, berarti nggak usah berubah ya. Sekalipun 2 santri pun, kalau Ustadz tuh ya niatnya memang sama-sama belajar, jadi ya tidak ada rasa yang lain atau macam-macam. Misalkan malas cuman berdua, enggak. Pokoknya Ustadz 1 yang hadir pun tetap akan Ustadz ajar, tetap Ustadz itu akan telaten, akan dengan sabar ngajar kalian. Jadi 1 itu lebih baik ketimbang banyak tapi nggak niat gitu. Jadi lebih baik 1-2 orang tapi niat bener-bener hadir, daripada misalkan ada 5, ada 10 tapi misalkan dipanggil-panggil nggak nyaut, misalkan tidak komunikatif gitu kan, Ustadz jadinya akhirnya kan nggak bisa menyampaikan materinya dengan baik. Tapi dengan 2 orang begini tapi bisa niatnya ngaji, itu lebih baik menurut Ustadz. Jadi sekali lagi untuk Nabila, untuk Raina, mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan yang hari ini belum hadir. Yang belum hadir Ustadz harap semuanya hadir. Kalau memang terbebani hafalan, Ustadz tiadakan hafalan. Kalau memang ngaji itu berat, yaudah pokoknya yang penting hadir, masuk ke kelas, mendengarkan. Bagi Ustadz itu adalah langkah salah satu langkah yang baik gitu untuk kemudian kita mengikuti atau mengupgrade wawasan keagamaan kita. Tapi kalau hadir saja tidak, kan akhirnya kita nggak bertambah wawasan keagamaannya.
Dan ini yang Ustadz sayangkan. Jadi maksudnya kalau bisa semuanya hadir, kalau bisa tanpa adanya paksaan. Kalau memang kalian keberatan dengan hafalan, sampaikan ke Ustadz. Ustadz, saya susah ngafalinya. Jadi ya nanti akan Ustadz pertimbangkan. Pokoknya kalian tetap semangat belajar. Jangan sampai karena sesuatu hal, karena kalian belum menguasai kemudian malu sehingga jarang hadir. Jangan. Ustadz ingin kalian bisa semuanya hadir, bisa menambah wawasan keagamaan kalian, dan pastinya di antara santri-santri Ustadz menjadi atau bertambah wawasannya dalam hal wawasan keagamaan. Jadi ada bedanya nanti yang mondok sama yang gak mondok gitu kan. Apa bedanya Ustadz? Ya banyak pengetahuannya, bagaimana beribadahnya dan lain-lain lah ya. Ya Rena ya, janji ya. Kemarin udah janji Rena sebenarnya. Yes, Nabila, Rena, Ustadz cukupkan dulu hari ini. Terima kasih untuk santri-santri Ustadz. Tetap semangat, tetap melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini, membantu orang tua. Kalau memang punya musola atau ada musola, meramaikan musola, ngaji tahsin atau tadarus, tidak apa-apa. Sebisa kita berikhtiar untuk meramaikan atau berdakwah dengan dakwah yang rahmatan lil alamin. Ya. Baik, terima kasih Nabila, Raina, Ustadz Bahril, cukupkan dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen dulu. Keluarkan. Absen. Raina, ntar dulu, nggak apa-apa. 1, 2. Nah ini nih. Nabila, ayo absen dulu. Ayo, nah gini dong, wajahnya yang kelihatan biar ayah ibu kalian tuh bisa. Minimal kan orang tua tuh kalau anaknya ngaji pasti ada rasa kebahagiaan. Oh iya, anakku mau ngaji gitu. Jadi ya salah satu berbakti kepada orang tua tuh dengan ngaji, kita jadi berbakti kepada orang tua gitu. Dan berbakti orang tua itu menjadikan kita menambah kedekatan, menambah kebanggaan orang tua kepada kita. Baik, Raina menghadap ke kamera. 1, Nabila menghadap ke kamera. 2, senyum dong. 3, oke. Terima kasih, silakan boleh undur diri.